Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa kelas 11 dan 12 SMKIT Semat Informatika Surakarta. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya dan selalu terjaga semangatnya dalam belajar meskipun kondisinya saat ini memang penuh dengan keterbatasan. Tidak terasa ya, kita sudah masuk ke semester 2, yang kelas 12 sudah mau lulus, yang kelas 11 sudah mau naik kelas, dan memang sangat disayangkan karena di semester 2 ini kan harapannya kita bisa belajar secara tatap muka, tetapi qadarullah melihat kondisinya saat ini justru malah sepertinya semakin parah, jadi kita masih harus belajar secara tatap muka. Tapi meskipun seperti itu, semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar dan juga harapannya karena kemarin kan sudah berpengalaman 2 semester gitu ya, belajar secara daring, baik saya sebagai guru maupun kalian sebagai murid, semoga bisa mengambil pelajaran dari semester yang lalu, sehingga pembelajaran daring kali ini bisa berjalan lebih baik lagi, lebih efektif, lebih nyaman untuk kita semua dalam belajar dan juga memberikan banyak positifnya gitu ya. Jadi kekurangan-kekurangan yang kita temui di semester-semester sebelumnya semoga bisa terimprove atau semoga bisa menjadi lebih baik lagi di semester 2 ini. Jadi kita masuk ke semester 2 meskipun kondisinya masih secara daring ya, belajar secara virtual, semoga kita tetap dengan semangat baru dan harapan yang penuh harapan untuk hal-hal yang baik ke depannya gitu. Nah, langsung saja untuk nama mapelnya masih sama ya, digital marketing. Jadi kalau di dinas ini tuh mapelnya namanya PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, tapi di SMKIT kayak dimodifikasi menjadi digital marketing. Nah, digital marketing di SMKIT Semat Informatika Surakarta itu ada timnya. Jadi masih sama dengan sebelumnya, timnya terdiri dari saya, Diantika, kemudian ada Ustadzah Latifah, Ustadzah Bini Lestari, dan Ustadz Budi. Nah, untuk pembelajarannya memang nanti masih bersama saya, sama dengan semester sebelumnya ya. Cuma keep in mind, jadi kalau misalnya tugas proyek itu sebenarnya adalah keputusan bersama dari tim. Berikut juga penilaiannya gitu. Jadi perumusan dan penilaiannya itu dari tim gitu ya. Karena memang ini adalah project atau program dari SMKIT, harapannya kalian bisa mendapatkan keuntungan dari atau belajarlah menjadi belajar berwirausaha dari mapel digital marketing ini. Ya tanpa memperpanjang lagi untuk pembukaannya, baiklah langsung saja kita mulai untuk kelas hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita masuk ke topik hari ini, saya akan mencoba mengingatkan kembali tujuan awal dari adanya mapel digital marketing di SMKIT Semat Informatika. Nah, sudah disampaikan sebenarnya di orientasi kelas pada semester 1 bahwa tujuan dari mapel DM ini tuh sebenarnya supaya kalian belajar berwirausaha atau belajar berjualan sehingga pada akhirnya nanti kalian bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari jualan yang kalian lakukan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau plan besarnya yang dalam kondisi normal itu kan jadi kalian akan nantinya itu dengan device yang kalian miliki ketika kalian di asrama dan di sekolah, kalian bisa melakukan kegiatan berjualan tanpa harus meninggalkan asrama atau sekolah gitu. Jadi kalian melakukan memasarkan produknya itu melalui HP yang kalian pegang, kemudian produknya juga suppliernya dari sekolah akan didampingi untuk pencarian supplier yang bisa kalian gunakan atau bisa kalian ajak kerjasama untuk pada akhirnya kalian menjualkan barang dagangan dari supplier-supplier tersebut. Itu untuk kondisi normal ya.
Nah, tapi kan kenyataannya kemarin pas awal mula semester dan awal mula adanya DM ini kan awal-awal pandemi yang sekolah harus dilakukan secara daring. Nah, dari tim DM saat itu mempertimbangkan untuk kegiatan berjualannya secara terintegrasi ya antara sekolah, kemudian ada pendampingan dari tim DM. Nah, itu agak sulit gitu. Karena secara daring. Makanya kemarin pas semester 1 kita menggeser tujuannya lebih ke personal branding dan lebih fokus ke YouTube. Nah, harapannya di semester 2 nanti bisa dimaksimalkan untuk tujuan awal dari DM-nya yaitu berjualan. Karena sudah masuk gitu ya. Karena kan harapannya kemarin semester 2 itu kita sudah belajar secara tatap muka. Tetapi sekarang faktanya masuk semester 2 kita masih harus belajar secara daring. Nah, karena itu terpaksa kita harus tetap kembali menjalankan tujuan awal dari Mapel DM ya, tidak bisa bergeser lagi nanti karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan dan kalau terus-terusan digeser tujuannya dari Mapel DM nanti tujuan cita-cita awalnya dari Mapel DM tidak akan tercapai. Nah, oleh karena itu untuk mendukung tujuan dari Mapel DM untuk teorinya nanti kita akan lebih banyak belajar tentang uh, ilmu-ilmu seputaran ya wirausaha dan berjualan. Kayak untuk hari ini kita akan belajar tentang marketing atau um, pemasaran gitu ya. Jadi memasarkan suatu produk. Nah, dari teorinya saya akan menyampaikan secara materi biasa di kelas. Nah, untuk tugas-tugasnya, kalau kemarin kan tugasnya lebih banyak membuat video dan sebagainya. Nah, untuk kali ini semester 2 ini nanti tugasnya kita akan otomatis praktek berjualan gitu ya. Berjualan secara langsung. Nah, saya yakin banyak di antara kalian yang sudah atau sedang saat ini berjualan dan bahkan sudah banyak mengambil keuntungan dari jualan tersebut. Nah, itu bagus dilanjutkan saja. Nanti malahan bisa di Mapel DM ini kita diskusi bareng. Kalian yang sudah berpengalaman bisa sharing ke teman-teman yang lain, ke saya juga suka duka berjualan. Kemudian tips-tipsnya, lalu mungkin bisa sharing juga pengalamannya gimana ketika berjualan dengan status WhatsApp atau dengan sosial media kalian. Nah, seperti itu. Kita nanti lebih banyak diskusi dan untuk tugasnya nanti akan praktek memasarkan suatu produk gitu ya. Kalau memang produk tersebut terjual, ya alhamdulillah kalian mendapatkan keuntungan. Kalau produknya tidak terjual, ya setidaknya kalian sudah berpengalaman atau belajar memasarkan suatu produk dengan menggunakan device yang kalian miliki, yaitu HP. Tuh, nah untuk teorinya nanti ya itu tadi kita akan lebih fokus untuk belajar seputaran dunia wirausaha, mungkin lebih ke ekonomi ya. Jadi makanya karena nanti ilmunya lebih banyak membahas tentang ilmu-ilmu ekonomi, harapannya saya juga harapannya sih ilmunya bermanfaat, tetapi saya akan mencoba untuk tidak terlalu mendetail karena jurusan kita kan tetap jurusan TKJ ya, komputer dan jaringan. Kalian tetap harus lebih ahlinya di situ. Jadi nanti untuk teorinya saya akan sampaikan secara global saja. Dan harapannya kalian juga belajarnya meskipun ilmunya umum, kalian tetap serius. Teori dan prakteknya dilaksanakan semuanya gitu ya, karena teorinya juga penting. Kalau ilmu ilmunya ini nanti atau pengetahuannya ini nanti juga pastinya akan bermanfaat untuk mendukung praktek kalian jualan, bagaimana kalian nanti membuat strategi pemasaran, membuat iklan itu seperti apa yang bagus. Nah, harapannya bisa mendukung itu, dan kalau tidak pun nanti dari teorinya ini pasti yang akan diujiankan itu juga dari teori yang akan saya sampaikan di kelas seperti itu. Oke,
Tadi saya sebutkan bahwa untuk semester 2 ini kita akan benar-benar praktek melaksanakan berjualan atau memasarkan suatu produk gitu. Nah, dengan seperti kalau seperti itu kan berarti harus ada barang yang dijual. Nah, untuk itu sebenarnya kalau di dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal supplier atau produk yang dijualnya itu harusnya produk dari kalian sendiri karena kan mengingat ini juga mapelnya kan aslinya namanya produk kreatif dan kewirausahaan dan kelas 11 itu harapannya kalian sudah bisa memproduksi produk sendiri tapi kalau secara daring seperti ini agak sulit ya untuk mengajarkan praktek membuat produknya. Makanya mau tidak mau kita harus menjualkan produk yang sudah ada, yang paling nggak kalian dapat pengalaman jualannya itu atau memasarkan produknya itu. Nah, dengan begitu kita kan harus cari supplier yang terpercaya dan barangnya itu mudah kalian dapatkan gitu ya, dan mudah diajak kerjasama juga. Nah, kalau misalnya suppliernya dari luar, mungkin agak sulit dalam kalian mengajak kerjasamanya ya. Kalau bisa juga nggak apa-apa, tapi ini alhamdulillahnya dari yayasan kita sendiri yang mensupport SMKIT yaitu Yayasan Samad Cendekia itu kan saat ini memiliki eh, produk-produk yang produk-produk yang bisa diperjualbelikan gitu ya. Nah, makanya nanti kita bisa ambil beberapa produk dari YSC untuk kalian coba pasarkan. Nah, kalau jadi kayak simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi kalau untung ya kalian dapat untungnya dan kalian juga sekaligus bisa memberikan keuntungan kepada YSC karena kan selama ini juga YSC itu yang mensupport SMKIT Smart Informatika ya selain dari Solo Peduli. Jadi ya biar uangnya muter lagi gitu aja sih. Tapi sebenarnya fokusnya lebih ke kalian belajar memasarkannya saja. Kalau misalnya bisa kalian bisa sampai kejual, ya alhamdulillah kalian dapat untung, YSC-nya juga dapat untung. Kalau tidak pun tidak apa-apa karena targetnya di sini lebih ke kalian berpengalaman memasarkan suatu produk gitu. Nah, alhamdulillahnya karena sudah ada YSC ini, jadi kan nanti produk-produknya dari suppliernya itu dari YSC, jadi mudah diajak bekerja samanya dan juga kalian untuk pengambilan produknya bisa mudah gitu ya, bisa langsung ke kantor YSC atau kalau enggak kan kalian mengontak orang-orang YSC juga insya Allah terpercaya gitu, masih dalam satu yayasan sendiri. Itu untuk nanti prakteknya, tapi eh, sebenarnya karena ini kan lebih fokus ke praktek jualannya dan saya yakin banyak di antara kalian juga sudah banyak yang berjualan. Jadi untuk produknya, produk GSC itu produk dari GSC itu kayak produk wajib yang kalian pasarkan gitu. Tapi kalau kalian mau memasarkan produk kalian sendiri juga tidak apa-apa gitu. Jadi intinya kita benar-benar belajar memasarkan suatu produk sampai eh, mengajak orang lain untuk mau nggak membeli produk kita dengan media yang kita miliki gitu, yaitu HP gitu. Kalian bisa jualannya pakai eh, status WhatsApp atau di share broadcast ke grup-grup WhatsApp yang lain itu silahkan, tidak apa-apa. Itu atau nanti lebih detailnya saat penugasan ya atau saat prakteknya saja. Nah, eh, itu untuk gambarannya pembelajaran digital marketing selama 1 semester ini insya Allah akan berjalan seperti itu. Jadi nanti ada teorinya, kan kita masih ketemu dua jam ya seminggu sekali selama 2 jam itu nanti saya akan menyampaikan materi seperti biasa, mungkin juga ada post test seperti biasa dan untuk prakteknya, tugas prakteknya itu kalian berjualan gitu. Nah, dan tapi nggak usah diambil apa namanya tidak saya harap kalian tidak langsung mikir beratnya tapi saya harap kalian malah mikir kayak excitementnya ya jadi tertariknya karena uh, ini nanti kalian bisa mendapatkan apa namanya selain kalian belajar
mendapatkan pengalaman berjualan, kalian juga kalau alhamdulillah barangnya laku terjual, kalian bisa mendapatkan untung. Dan barangnya pun kalau kalian belum punya supplier atau belum punya barang dagangan, nanti nggak masalah karena kita akan kerjasama dengan JSC sebagai supplier dan kalian bisa tinggal memasarkan produknya saja seperti itu. Jadi harapannya kalian bersemangat dalam pelajaran digital marketing ini karena nanti insya Allah banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan. Selain kalian dapat ilmu ekonomi secara globalnya, kalian juga bisa dapat pengalaman langsung praktek jualannya gitu ya. Baik, itu untuk gambaran secara umum tentang mapel DM. Jadi nanti ada teorinya dan juga ada prakteknya berjualan langsung. Nah, untuk pertemuan pertama ini langsung saja ya kita masuk ke materi karena tidak terlalu sulit juga, materinya masih sangat ringan yaitu sejarah marketing dan nanti perkembangan marketing itu seperti apa dan terakhir pengaruh teknologi informasi ya terhadap marketing itu sendiri. Oke, pertama adalah sejarah marketing. Jadi marketing itu sudah ada sejak dulu ya. Nah, dulu itu kan jual beli itu kan namanya barter. Barter itu jadi bertukar barang. Jadi misalnya saya punya kacamata, kemudian saya tertarik sama HP-nya Ustadzah Latifah misalnya. Nah, terus saya mencoba menawarkan kacamata saya itu untuk ditukar dengan HP-nya Ustadzah Latifah. Jadi Ustadzah Latifah, jadi bagaimana saya menawarkan kacamata saya ini supaya Ustadzah Latifah sampai mau memberikan HP-nya kepada saya dengan gantinya saya memberikan kacamata saya. Nah, itu adalah kegiatan marketing. Nah, yang membantu kegiatan barter ya, jual beli zaman dahulu. Dulu kan belum ada mata uang. Jadi ketika melakukan jual beli itu kita langsung bertukar barang saja gitu. Kamu pengennya apa, saya pengennya apa. Oh, saya ada barang yang saya inginkan yang dimiliki oleh si A gitu ya. Makanya dan si A ada barang yang diinginkannya yang saya punya, makanya terus kita tukeran gitu. Nah, itu zaman dulu marketing. Kemudian marketing mulai berkembang itu setelah revolusi industri. Kenapa? Karena sebelum revolusi industri itu permintaan itu lebih banyak daripada penawaran ya. Jadi kan penawar barangnya itu sedikit. Karena kan kalau sebelum revolusi industri kan semuanya semua produk itu diproduksi secara manual ya. Jadi dari tenaga manusia otomatis kan tidak bisa memproduksi dalam jumlah banyak. Nah, makanya produk yang ditawarkan itu lebih sedikit daripada permintaan. Nah, dengan demikian kan penjual itu tidak usah susah-susah menawarkan produknya, udah pasti kebeli karena kan permintaannya lebih banyak. Nah, kemudian ada revolusi industri. Nah, revolusi industri itu kan mulai ada mesin masuk, nah produksi meningkat. Jadi bisa terjadi produksi massal, produksi dalam jumlah yang besar, otomatis penawarannya, produknya jadi banyak. Jadi penawaran lebih tinggi daripada permintaan. Nah, disinilah proses marketing itu mulai berkembang atau mulai hidup kembali gitulah ibaratnya seperti itu. Kenapa? Karena dengan produk lebih banyak, otomatis kan si pengusaha ini harapannya produk yang dihasilkan itu semuanya terbeli kan, padahal permintaannya lebih sedikit gitu, orang yang beli juga lebih sedikit. Nah, otomatis bagaimana cara si pengusaha ini muter, gimana caranya produk yang banyak ini semuanya bisa terbeli oleh konsumen gitu. Makanya disitulah marketing mulai berkembang gitu. Nah, konsep dasar dari marketing itu sebenarnya adalah hubungan yang terjadi antara penjual dan pembeli untuk memenuhi human needs maupun human wants. Jadi ini ya yang penting adalah human needs dan human wants. Jadi
ketika kita menawarkan suatu produk, kita harus mempertimbangkan itu keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, orang itu kan beli kalau nggak karena butuh, ya karena pengen gitu kan. Jadi, sebagai seorang yang menjual sesuatu atau menawarkan sesuatu, kalian harus pinter-pinter nawarinya gitu. Kira-kira si A ini butuh nggak kacamata misalnya kayak itu. Kalau butuh kita tawarkan kacamata ke dia supaya bisa terjual barang kita. Kalau misalnya dia nggak butuh kacamata minus gitu, dan sebenarnya nggak butuh-butuh banget kacamata hitam misalnya seperti itu ya, atau kacamata yang buat bergaya itu. Nah, tapi kita tawarkan sebagus mungkin penawarannya supaya dia kepengen memiliki. Misalnya kita bilang kacamata ini bagus loh karena dia bisa buat nelpon misalnya seperti itu, atau bisa connect internet misalnya seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya orang itu nggak butuh, tapi karena kepingin, wih kacamata canggih. Nah, itu pasti dia akan melakukan pembelian gitu. Nah, makanya itu nanti ketika kalian melakukan proses pemasaran atau penawaran atau kegiatan marketing itu sendiri, yang perlu diperhatikan adalah kuncinya kalian mengetahui kebutuhan atau keinginan dari calon konsumen kalian atau target pasar kalian gitu. Supaya tepat nanti kalian menawarkannya itu, melakukan penawarannya itu tepat gitu. Baik, saya lanjutkan ya untuk perkembangan marketing atau fokus dari marketing itu seperti apa. Nah, kalau dulu marketing itu lebih ke transaksional marketing. Kalau sekarang seiring dengan berkembangnya zaman, kita sudah masuk ke era relationship marketing. Nah, apa itu transaksional atau relationship marketing? Saya akan mencoba menjelaskannya secara general ya, secara sekilas. Nah, di sini di slide ini sudah ada karakteristik dari masing-masing tipe marketing tersebut. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa menanyakannya di grup WhatsApp ya, di kelas saat pelajaran DM tentunya. Nah, untuk transaksional marketing. Jadi transaksional marketing ini adalah tujuan dari marketing itu menjual suatu produk. Jadi gimana caranya produk itu sampai terbeli. Nah, jadi si penjual itu kan sudah memproduksi produk atau memiliki produk yang akan dijual. Nah, penawaran yang dia lakukan itu bagaimana mempengaruhi calon customer untuk menjadi customer kita. Jadi, bagaimana mempengaruhi pasar untuk mau pada akhirnya membeli produk kita sampai habis. Nah, kalau produknya habis, otomatis keuntungannya maksimal. Itu transaksional marketing. Jadi, dia tidak peduli apakah itu pelanggan lama atau dulu pernah membeli produk kita, atau dia membeli produk kita sudah kesekian kalinya, atau baru, atau atau tetangga kita atau saudara kita, tidak peduli. Yang penting intinya adalah produk kita itu terjual gitu dan habis gitu. Jadi nanti kita mendapatkan keuntungannya dari hasil penjualan produk tersebut. Itu transaksional marketing. Jadi lebih ke bagaimana kita menjual suatu produk. Jadi penawarannya juga penawaran atau iklan-iklan gimana produk kita itu menarik gitu ya. Jadi kayak kita misalnya iklan kelebihan produk kita, terus misalnya iklan harga yang kita tawarkan itu jauh lebih murah, padahal spesifikasi produk yang kita miliki jauh lebih bagus daripada produk kompetitor kayak gitu. Atau misalnya penawaran yang kita berikan itu kita beri nih informasi sejelas mungkin tentang produk kita sehingga produk kita ini menjadi sangat menarik di mata pasar gitu. Atau bisa juga kita menggunakan trik penawaran diskon ya. Jadi beli satu dapat 2 gitu misalnya, atau beli 1 dapat 3 misalnya situ, atau diskon 70%, diskon 50%. Nah, penawaran-penawaran itu penawaran-penawaran yang membuat orang itu membeli produk kita. Tujuannya itu ya untuk transaksional marketing. Jadi tidak peduli apakah pelanggan tersebut ada pelanggan lama atau pelanggan yang sudah membeli produk kita ketiga kalinya, kedua kalinya, tidak perlu, atau itu pelanggan baru,
juga tidak penting gitu. Malahan, nah kalau di transaksional marketing ini malahan ya, targetnya itu sebanyak mungkin pelanggan baru datang karena ya secara ini saja ya, logika saja, kalau pelanggannya banyak, pelanggan barunya banyak yang berdatangan kan otomatis produk kita banyak yang terjual gitu. Jadi tidak peduli apakah pelanggan baru yang datang itu akan menjadi pelanggan setia atau akan membeli lagi produk kita yang lainnya, tidak perlu dipikirkan. Itu di transaksional marketing. Yang penting produk yang diproduksi kali ini tuh habis terjual. Kalau relationship marketing itu lebih kepada menjaga agar pelanggan yang sudah membeli produk kita itu akan tetap membeli produk keluaran yang akan tetap membeli produk yang kita jual atau yang kita keluarkan. Jadi membuat pelanggan loyal, itu relationship marketing. Makanya penawaran-penawarannya itu lebih ke menjaga agar pelanggan itu setia atau pelanggan itu mau membeli produk kita terus-menerus gitu. Setiap kita mengeluarkan produk, pasti pelanggan ini membeli produk kita. Nah, itu penawaran-penawaran untuk relationship marketing. Jadi mungkin penawaran-penawarannya dibikin misalnya ada member, kalau member diskon seperti itu ya, atau bisa jadi pakai sistem kalau misalnya sudah membeli 10 barang, nanti yang ke-11 gratis, misalnya seperti itu. Jadi supaya pembeliannya itu continue gitu ya. Jadi pelanggannya itu tidak kabur, tapi udah percaya pada produk yang kita gunakan, brand yang kita miliki. Jadi kita ngeluarin produk apapun, kita jual produk apapun, pasti dia mau beli gitu. Itu untuk relationship marketing ya. Jadi sudah tahu ya bedanya. Kalau misalnya dirasa kurang jelas, nanti bisa dilanjutkan diskusinya di grup WhatsApp. Oke, sekarang kita lanjut pada pengaruh teknologi, khususnya teknologi informasi pada marketing gitu ya. Nah, kalau pengaruh teknologi sendiri untuk dunia marketing itu dibagi menjadi 3 fase gitu ya. Yang pertama adalah fase product centric marketing namanya. Nah, ini tuh zaman dulu ketika awal-awal revolusi industri itu. Kenapa? Karena di sini fokusnya itu adalah pada produksi dalam jumlah besar. Kan pas awal-awal revolusi industri itu kan teknologi baru masuk, maksudnya mesin baru masuk ya, baru ditemukan, baru terbentuk mesin sehingga produksi massal bisa tercapai, produksi produk secara besar-besaran, sehingga sehingga penawaran lebih banyak daripada permintaan. Oleh karena itu, disitulah marketing berkembang. Nah, di situ sebenarnya teknologi informasi yang digunakan itu lebih fokus kepada bagaimana sebisa mungkin informasi tersebut tersebar semakin luas gitu ya. Semakin banyak orang yang mengetahui produk kita, harapannya akan berbanding lurus dengan penjualan pada produk kita. Kan jadi tujuannya itu lebih kepada penjualan produk itu saja. Lebih ke tadi ya, transactional marketing tadi. Nah, itu. Jadi teknologi informasinya ya kalau zaman dulu kan pakainya televisi atau radio mungkin ya, awal-awal itu radio, terus media cetak, koran. Nah, itu bagaimana caranya itu tersebar seluas mungkin. Nah, itu sudah tidak bisa lagi ya, fase ini tidak mungkin dipraktekkan pada masa sekarang, karena meskipun sekarang itu teknologi informasinya justru semakin mudah menyebarkan informasi, tetapi kan sebenarnya itu tidak berbanding lurus ya. Kalau misalnya produk kita itu diketahui lebih banyak orang, jadi tidak berbanding lurus dengan penjualan dari produk kita itu sendiri gitu. Yang memang orang tahu kita punya produk, misalnya kacamata gitu ya. Contoh saya kan dari tadi kacamata ya, dilanjutkan saja. Misalnya orang tahu saya jualan kacamata, tapi belum tentu misalnya gini, kalian semua tahu kelas 10, 11, 12, A dan B tahu Ustazah Dian tuh jualan kacamata, tapi kan belum tentu kalian
membutuhkan atau menginginkan kacamata yang saya jual gitu ya, tidak berbanding lurus kalau kalau dilihat dari uh, realitanya sekarang gitu. Kenapa? Karena keinginan orang dan kebutuhan orang tuh semakin banyak dan juga penawarannya dari produk sejenis itu juga semakin lebih banyak lagi. Tidak seperti dulu ya. Kalau seperti dulu kan mungkin yang bikin kacamata tuh cuma satu tok gitu. Saya saja misalnya seperti itu. Jadi ketika saya menyebar luas, memberikan informasi itu seluas mungkin, akan berbanding lurus dengan penjualannya karena yang menjual adalah cuma sedikit gitu atau itu cuma saya atau mungkin monopoli jadi cuma saya saja yang menjual. Nah, itu. Nah, makanya dulu teknologi informasinya lebih berfokus pada persebaran. Jadi semakin banyak orang atau semakin luas orang yang mengetahui akan berdampak baik pada penjualannya gitu. Karena penawarannya tidak sekompleks dan tidak sebanyak sekarang. Tapi fokusnya pada produksinya. Jadi penjualannya itu memproduksi sebanyak mungkin, melakukan penawaran dengan memasang iklan seluas mungkin. Nah, nanti akan uh, berdampak bagus pada penjualannya. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak bisa ya. Jadi nggak product centric marketing lagi karena uh, orang tuh tidak serta-merta membeli sesuatu karena barang itu ada gitu. Ya kan kalian kan ya tas ada banyak, sepatu ada banyak, tapi tidak serta-merta kalian membeli itu semua kan melihat kebutuhan juga, melihat prioritas juga, melihat keinginan kalian juga. Kalian mungkin lihat sepatu lagi butuh tapi nggak pingin bentuk yang itu atau model yang itu bisa jadi kalian nggak jadi beli gitu. Karena kalau dulu kan produk yang ditawarkan tidak sekompleks dan tidak sebanyak sekarang gitu ya. Jadi fase product centric marketing ini sudah tidak bisa diterapkan sekarang. Itu fase dulu ya. Sekarang sudah ditinggalkan. Nah, setelah product centric marketing itu kita masuk ke fase consumer oriented marketing. Nah, di sini consumer oriented marketing ini penjual melihat konsumer itu secara pasif atau target pasif yang intinya mereka bisa kita pengaruhi untuk membeli produk kita dengan mempertimbangkan tentunya pada masa ini juga produk sudah lebih banyak lagi ya misalnya maksudnya penawaran lebih banyak lagi daripada zaman dulu ketika awal-awal revolusi industri. Nah, makanya di sini di fase consumer oriented marketing ini muncul istilah pembeli adalah raja. Nah, ini muncul istilah tersebut tuh pada masa ini nih. Nah, ini jadi kayak si penjual itu benar-benar memperlakukan konsumen sebagai raja gitu. Pengennya apa sih penjual itu gitu. Pembeli itu pengennya apa. Terus diberikan pelayanan yang maksimal juga. Tujuannya supaya apa? Supaya membeli dari produk kita gitu ya. Jadi kita memberikan apa yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh penjual itu berdasarkan pengamatan dari kita sendiri gitu karena kita melihat konsumen itu sebagai target pasif gitu jadi kita eh, apa namanya bagaimana caranya kita membuat produk sebagus mungkin se apa ya namanya sekeren mungkin, semenarik mungkin sampai si penjual itu si pembeli itu mau membeli barang kita gitu ya. Jadi kita melakukan riset-riset gitu biasa di sini tuh seperti itu kita melakukan riset sekarang itu yang lagi ini tuh apa yang kemudian pembeli itu pengennya apa sih atau sih kebutuhan apa yang paling paling dicari sekarang kayak gitu baru nanti setelah pembeli melakukan pembelian kita juga masih melakukan pelayanan-pelayanan lain gitu intinya di sini kita menjaga agar konsumen kita itu tetap membeli barang kita gitu ya jadi konsumer kita jadikan sebagai raja gitu yang segala keinginannya dan segala kebutuhannya berusaha kita penuhi gitu ya supaya produk kita tuh dibeli gitu. Nah kemudian
fase selanjutnya itu adalah fase value driven marketing. Nah, kalau yang ini apa? Kalau yang ini tuh konsumen sebagai target aktif pasif. Nah, maksudnya apa tuh? Nah, kalau yang tadi itu kan penjual itu berusaha memproduksi produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, tetapi tidak benar-benar melibatkan konsumen dalam proses produksi. Nah, taunya produk ini dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen dari mana? Dari riset gitu ya. Jadi si produsen tuh riset, ya mungkin risetnya ini ya apa namanya kayak melihat oh ini produk apa yang lagi in gitu. Jadi melihat perilaku dari konsumen itu sendiri, kemudian atau perilaku pasar, kemudian baru menyimpulkan dan membuat produk yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, kalau di value driven marketing ini enggak, jadi konsumen itu diajak dialog gitu loh, diajak apa ya namanya, sumbangsihnya itu benar-benar dimintai per individu, keinginannya itu pengennya itu seperti apa sih sebenarnya, seperti itu. Jadi nah makanya kemarin kan jadi makanya ini kalau yang value driven marketing tuh lebih ke relationship marketing tadi ya. Jadi misalnya member. Nah, nanti pelanggan-pelanggan setia itu ditanyain nih, sebenarnya kalian tuh butuh produk yang seperti apa gitu. Nah, makanya ketika value driven marketing ini produksinya itu bisa jadi suatu brand atau suatu perusahaan itu atau pedagang itu menjual barang yang tidak umum gitu ya. Maksudnya tidak banyak orang yang mencari, tetapi jelas sudah pasti produk tersebut ketika dibuat menguntungkan. Kenapa? Karena target pasarnya sudah jelas gitu. Jadi konsumennya dia yakin si penjual itu ketika membuat produk itu sudah ada yang mau beli. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia tahu, dia sudah tanya langsung ke orang yang mau beli itu gitu. Jadi target-target konsumennya tuh diajak berdiskusi, diajak apa namanya? Diajak dimintai sumbangsihnya atau dimintai pendapatnya tentang produk yang pengen dibuat tuh seperti apa gitu ya. Jadi semoga jelas ya. Ini perbedaannya tadi ya, perbedaannya kalau yang konsumer yang ini tadi, yang sebelumnya tadi jadi consumer oriented marketing itu pembeli adalah raja memang. Jadi tapi jadi si penjual ini berusaha membuat produk sebagus mungkin, semenarik mungkin setelah melihat apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pasar gitu. Jadi yang diproduksi itu pasti seluruh orang gitu. Ibaratnya banyak orang yang bakal suka gitu dengan produk tersebut, dengan produk yang dibuat. Kenapa? Karena sudah berdasarkan riset itu yang sedang dibutuhkan atau diinginkan oleh pasar. Kalau yang value driven marketing yang ini lebih ke hubungan antara satu pedagang atau pengusaha atau suatu brand dengan customer loyal mereka gitu ya. Jadi dengan customer loyal yang mereka miliki. Nah, jadi si penjual ini atau pengusaha ini ketika mau membuat suatu produk, dia itu menanyakan langsung kepada customer loyal mereka itu pengennya seperti apa. Jadi membuat produk yang memang benar-benar diinginkan oleh customer loyal. Jadi kalau dilihat dua-duanya memang sama-sama menguntungkan ya. Kita kalau yang consumer oriented tadi kan kita membuat produk yang benar-benar bagus, menarik, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar. Tapi yang namanya pasar kan selalu berubah-ubah ya. Bisa jadi kita setelah riset ini, oh produk yang dibutuhkan tuh HP yang kecil gitu. Tapi dalam waktu 2 bulan saja misalnya, tiba-tiba pasar sudah berubah pengennya HP yang layarnya besar kayak gitu. Nah, itu ada risiko seperti itu. Tapi kalau yang ini, yang value driven marketing ini, risiko itu bisa terkurangi. Kenapa? Karena ketika membuat produk si pengusaha atau si brand ini tanya langsung kalian tuh pengennya seperti apa. Nah, orang-orang yang sudah memberikan keinginannya tersebut otomatis mereka kayak oh iya sudah dibuatkan barang ini otomatis saya pasti akan beli gitu. Jadi sudah ada calon pembelinya ketika membuat produk. Nah,
Itu kalau sekarang itu lebih ke seperti itu ya, value driven marketingnya untuk menjaga keuntungan atau memaksimalkan keuntungan perusahaan atau brand. Makanya kadang brand itu yang dikejar itu bukan, kalian kan kalau sekarang banyak juga ya brand-brand di Instagram itu yang mereka tuh lebih lebih mengedepankan customer-customer atau konsumer mereka itu yang penting loyal atau yang penting tuh dekat dengan si brand tersebut, merasa menjadi bagian dari brand tersebut. Kenapa? Karena kadang konsumer tuh kalau sudah merasa ikut terlibat dalam pembuatan produk, pasti kan merasa memiliki dan otomatis ada keinginan membeli. Jadi itu yang sebenarnya eh, banyak ditargetkan oleh penjual-penjual sekarang gitu ya. Nah, ini bisa terjadi value driven marketing itu karena seiring dengan perkembangan sosial media gitu ya. Karena kan seperti yang kita tahu dengan adanya sosial media, kedekatan antara brand dengan pembelinya atau pelanggannya itu bisa bisa tercapai gitu ya. Kan kalau dulu kita misalnya pas dulu sebelum ada sosial media gitu, misalnya teknologi informasinya masih menggunakan katakanlah televisi, terus iklan media cetak, iklan radio, masih searah seperti itu kan kita kalau mau ngasih kritikan gitu ya ke suatu brand itu sulit ya, susah gitu, harus kirim surat atau harus telepon ke customer service-nya. Nah, kalau sekarang kan nggak, misalnya kita beli beli barang online, oh ternyata nggak cocok, kita bisa langsung komplain dengan DM, dengan mengirimkan WhatsApp bahkan seperti itu ya. Jadi bisa langsung komplain ke pembeli. Nah, karena era sosial media inilah yang membuat kedekatan antara atau hubungan antara produsen dengan konsumen, jadi antara penjual dengan pembeli itu sudah semakin erat dan menjadi sangat apa ya, sangat cair gitu, batasannya hampir 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 sangat tipis gitu ya. Bisa jadi suatu produk itu adalah hasil dari kolaborasi antara produsen dengan konsumennya gitu. Nah, karena memang ya itu tadi adanya sosial media ini dan kalau melihat dari sisi keuntungannya sebenarnya ini sangat menguntungkan juga, terutama ketika suatu brand itu sudah memiliki pelanggan-pelanggan yang loyal itu tadi ya, pelanggan-pelanggan setia yang uh, justru merasa memiliki atau merasa ikut membuat produk tersebut karena dimintai pendapat langsung oleh si brandnya. Jadi seperti ada apa ya, ada perasaan, oh iya ya saya sudah dibuatkan ya saya harus membeli gitu. Nah itu, oke. Jadi dari value driven marketing itu tadi terjadi karena ini ya adanya sosial media. Jadi sosial media itu mulai berkembang, munculnya new wave teknologi. Nah ini jadi uh, kita masuk ke era partisipasi gitu. Nah di sini pada masa era partisipasi ini konsumer itu sebutannya prosumer ya. Prosumer itu adalah uh, apa ya, kayak jadi produksi yang dilakukan oleh produser dan persoalan profesional dan konsumer gitu. Jadi prosumer itu bisa jadi ini konsumen yang ikut terlibat dalam pembuatan suatu produk gitu ya. Bisa jadi dia seorang profesional, bisa jadi dia memang seorang entusias saja. Jadi orang yang memang sangat antusias pada suatu produk sehingga pendapatnya itu terpercaya gitu, atau pendapatnya itu bisa menjadi inputan yang bagus untuk produksi suatu produk. Nah, itu prosumer. Nah, biasanya prosumer inilah yang dicari kan. Jadi kalau kita udah satu brand udah punya prosumer itu kayak seolah-olah kita sudah kayak punya pasar atau pelanggan setia yang membeli produk kita gitu, karena kita kan bikin produk memang memasukkan dari itu, dari prosumer ini sendiri gitu. Nah, kemudian bentuk dari kerjasama itu tadi, kerjasama atau kolaborasi antara konsumen dengan perusahaan atau dengan suatu brand itu bisa disebut sebagai co-creation. Jadi produksi secara co-creation gitu.
Nah, jadi sebenarnya value driven marketing itu terbentuk dari 3 faktor yang saling berkesinambungan. Faktornya adalah teknologi, globalisasi, dan masyarakat kreatif. Teknologi tadi ya, jadi kita bisa melihat teknologi itu dari sisi sosial medianya saja. Karena perkembangan sosial media yang begitu pesat, kemudian kalau kita melihat teknologi internet yang dulu sekarang sudah masuk 5G bahkan ya, jadi pertukaran data begitu cepat, akses informasi begitu mudah, belum lagi ada sosial media yang kita bisa menghubungi atau mengontak suatu brand dengan mudahnya. Nah, itulah yang akhirnya mempengaruhi bahwa merubah fase dari sebelumnya perusahaan tuh hanya menganggap konsumer sebagai target pasif, sekarang harus diubah mindset tersebut, fase tersebut menjadi value driven marketing, yaitu menganggap konsumer sebagai target yang aktif atau pihak yang bahkan bisa dimintai pendapatnya untuk membuat atau untuk memproduksi suatu produk gitu ya. Nah, bahkan tapi terbukti juga dengan seperti itu, dengan adanya kedekatan antara brand dengan konsumen, justru akan berdampak positif pada penjualan dari brand tersebut gitu. Itu untuk dari sisi teknologi ya. Jadi perkembangan teknologi sekarang memang sangat mempengaruhi terbentuknya value driven marketing. Kemudian yang berikutnya adalah globalisasi dan masyarakat kreatif. Nah, masyarakat kreatif ini juga eh, membentuk value driven marketing. Contohnya apa? Karena kalau sekarang kita lihat ya, jadi masyarakat kreatif itu adalah orang-orang atau eh, populasi yang dimana di tempat tersebut itu muncul banyak inovasi-inovasi baru. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak munculnya Gojek gitu ya, terus munculnya e-commerce gitu. Nah, itu kan produk dari masyarakat kreatif. Nah, dengan adanya masyarakat kreatif yang terus berinovasi, otomatis kan teknologi juga semakin maju, semakin berkembang. Masyarakat kreatif ini menghasilkan sesuatu yang membuat penjual dan pedagang itu semakin dekat, semakin cair gitu. Dulu kita kalau belanja harus misalnya nih kita mau beli baju harus ke Klewer gitu, ke pasar Klewer. Kan kita yang butuh, konsumen yang butuh. Jadi kita harus banget nih eh, ke naik motor misalnya atau apa namanya pakai angkutan umum, harus banget ke toko yang tempat menjual apa yang kita butuhkan atau apa yang kita inginkan. Nah, sekarang dengan adanya Gojek atau dengan adanya e-commerce, kita nggak usah kemana-mana, justru di rumah saja kita yang minta si penjual itu untuk mengantarkan, ibaratnya saja ya, untuk mengantarkan produk yang dia jual kepada kita gitu kan. Berarti kan dengan seperti itu eh, penawarannya harus berubah ya, nggak bisa buah toko itu tetap saklek, misalnya saya nggak mau eh, apa namanya nggak mau mengantarkan atau nggak mau membuka toko di e-commerce gitu. Pokoknya kalau mau beli produk saya, kalian harus datang. Pada akhirnya kalau saklek seperti itu apa? Pasti pelanggan memilih eh, toko lain yang memberikan penawaran yang lebih mudah untuk si konsumer gitu kan, konsumen gitu. Jadi itu salah satu contoh kenapa masyarakat yang kreatif itu menjadi atau menjadi membentuk value driven marketing. Kemudian yang selanjutnya adalah globalisasi. Jadi globalisasi itu kan eh, percampuran ya. Jadi batasan-batasan wilayah, batasan-batasan negara itu semakin tipis atau semakin kabur sehingga apa kayak ibaratnya sekarang itu kan kayak kalian itu bisa membeli produk-produk dari luar negeri dengan mudah, dan pihak-pihak brand-brand luar negeri kalau mau menawarkan produknya ke Indonesia pun juga masuk dengan mudah gitu ya, nggak ribet, nggak biaya shippingnya bahkan bisa free kayak gitu untuk periode-periode tertentu, dan kalaupun bayar juga nggak terlalu mahal kayak gitu, dan pembayaran pajak, bea cukai segala macam tidak perlu kita urus, maksudnya sudah include, jadi kita tinggal klik 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 itu udah bisa membeli barang misalnya dari
Eropa atau misalnya dari Cina gitu ya. Kalau pakai Alibaba, AliExpress itu kan barang-barangnya dari Cina. Nah, itu kita bisa dengan mudah membeli barang-barang dari sana. Bahkan dalam jumlah besar dan bisa kita jual kembali di sini kayak gitu kan biasanya supplier-supplier itu. Nah, dengan seperti itu pastinya makanya terbentuk value driven marketing. Jadi kan penawarannya semakin banyak, konsumen, tapi calon konsumennya juga semakin luas gitu. Jadi ketika kita jadi penjual pun, kalau kita punya toko di e-commerce AliExpress misalnya atau di Shopee saja, itu kan bisa diakses atau bisa dilihat oleh penggunanya yang seluruh dunia. Otomatis calon pembeli kita juga semakin besar dan ketika kita membutuhkan suatu barang atau menginginkan suatu barang, penawarannya juga semakin banyak. Nah, makanya penjual itu gimana caranya supaya pembeli itu mau membeli barangnya dan tetap membeli barangnya terus-menerus. Jadi yang lebih dijaga itu adalah atau yang lebih dicari itu adalah pelanggan yang setia daripada pelanggan yang baru gitu. Karena kalau pelanggan yang setia kan meskipun toko-toko lain atau penawaran yang lain produk-produk kompetitor tuh lebih bagus, lebih menarik, tapi karena udah loyal sama satu toko pasti kita akan membeli produk dari toko tersebut gitu. Nah, makanya terbentuklah value driven marketing. Nah, adanya globalisasi ini juga menyebabkan munculnya istilah kultural brand dan juga kultural marketing. Nah, kultural brand ini contohnya, jadi ini sebenarnya seperti ini, dengan adanya itu tadi kemudahan brand-brand lain untuk masuk ke suatu negara, otomatis brand-brand lokal yang ada di negara tersebut ingin juga menonjol atau ingin juga bersaing dengan brand-brand yang masuk gitu. Makanya di sini saya contohkan ada baju batik misalnya. Jadi ketika apa ya namanya? Ketika banyak brand-brand baju dari luar negeri yang berdatangan ke Indonesia, justru itu semakin menguatkan baju batik itu sendiri karena kan di situ ada identitas dari diri sendiri ya. Bahkan brand-brand apa namanya brand-brand lokal itu juga semakin ingin bersaing juga gitu dengan apa namanya dengan brand-brand luar. Jadi nggak mau kalah. Makanya terus produksi atau produk yang dia buat juga harus kualitasnya samalah dengan dengan produk-produk dari luar gitu. Mungkin yang paling kelihatan itu adalah sebenarnya ini sih yang paling kelihatan itu produk skincare ya, produk skincare. Jadi kalau dulu itu produk skincare itu paling hanya sebatas itu saja dan tidak mudah dijangkau. Nah, ketika terus produk skincare dari Korea itu banyak banyak yang masuk dan mereka kan bagus-bagus kualitasnya, packagingnya, terus apa namanya variannya juga semakin banyak. Nah, produk-produk skincare dari brand Indonesia itu mau tidak mau harus apa repackaging gitu ya atau rebranding maksudnya maaf harus rebranding menyesuaikan dengan kualitas dari produk-produk dari Korea itu. Kalau enggak pasti kalah saing, enggak ada yang beli lagi orang Indonesia karena pasti mereka lebih memilih produk dari Korea yang lebih bagus, lebih murah, variannya lebih banyak, packagingnya lebih lucu seperti itu. Nah, makanya di sini maksudnya dari cultural brand itu ini, jadi si produk lokalnya itu memperkuat diri, membranding dirinya lagi, merebranding dirinya lagi supaya bisa bersaing dengan produk-produk dari luar yang masuk dengan kualitas yang bagus gitu. Jadi biar nggak kalah saing. Dan juga ini cultural brand itu juga si produk asing ini, si produk yang brand-brand asing yang masuk ini, gimana caranya dia uh, bisa diterima oleh suatu daerah, suatu negara atau suatu wilayah, suatu budaya gitu dengan menyesuaikan dari karakter di daerah tersebut. Nah, di sini saya contohkan McDonald ya, saya bold di sini karena contohnya McDonald ini
Jadi McDonald itu kan jualannya burger kalau di aslinya di Amerika sana. Tapi ketika masuk ke Indonesia, dia menjual nasi dan ayam juga. Kenapa? Karena di Indonesia tuh sukanya kan itu nasi dan ayam. Bahkan kemarin sempat ada itu yang dia jualan nasi uduk juga gitu, atau nasi yang pakai sambal yang sambal ulek itu. Nah, itu kenapa? Supaya menyesuaikan diri dengan budaya lidah Indonesia. Itu banyak juga ya brand-brand seperti itu, brand-brand luar yang seperti itu, yang kayak menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia supaya apa? Supaya bisa diterima oleh ini, oleh budaya kita, oleh masyarakat kita gitu. Jadi itu contoh cultural brand. Nah, cultural brand juga pasti akan menyebabkan cultural marketing gitu. Nah, cultural marketing ini lebih kepada jadi ketika menawarkan suatu produk, dia itu melihat sebenarnya yang lagi in atau yang lagi budaya apa sih yang lagi terkenal atau yang lagi diminati oleh daerah tersebut. Nah, misalnya di Indonesia itu kan ini ya apa namanya narkoba kan sangat sangat sudah berbahaya. Nah, terus banyak campaign untuk anak-anak mudanya yang no drug, no alkohol gitu ya, atau no drugs kayak gitu. Nah, itu dilihat oleh brand-brand yang masuk sehingga ketika dia menawarkan produknya dia juga akan memakai jargon-jargon atau memakai eh, slogan-slogan yang sedang ramai atau sedang digunakan di negara tersebut gitu. Ya, semoga jelas ya penjelasannya untuk cultural brand dan cultural marketing. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan diskusinya di grup WhatsApp. Tidak apa-apa, kalian tanyakan saja. Saya kira itu cukup ya untuk materi untuk hari ini. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Yang jelas sih, semoga kalian paham untuk konsep atau tujuan dari Mapel DM di semester 2 ini nanti. Nanti kita belajarnya seperti ini ya. Nanti akan ada materi yang akan saya sampaikan melalui slide atau melalui modul, dan mungkin nanti juga ada post-test kayak sebelumnya, kayak semester 1 kemarin setelah UTS itu, dan harapannya kalian mengerjakan semua karena itu bisa menjadi nilai tugas. Dan juga nanti akan ada tugas-tugas atau praktek-praktek, yaitu berjualan secara langsung gitu ya. Kalian berjualan secara langsung, tapi semoga kalian tidak menjadikan ini sebagai beban, karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal, nanti untuk suppliernya insya Allah sudah di disiapkan dari tim digital marketing. Maksudnya kita akan bekerja sama dengan YSC insya Allah. Dan targetnya adalah kalian berusaha memasarkan atau menawarkan produk yang dijual tersebut. Kalau misalnya berhasil terjual ya kalian dapat untung, syukur-syukur seperti itu. Kalau tidak ya tidak apa-apa, tapi kalian dapat pengalamannya. Jadi either ways kalian tetap semua dua-duanya bermanfaat ya. Semoga bermanfaat untuk kalian gitu. Nah, saya kira sampai di sini dulu. Saya cukupkan. Terima kasih banyak. Mari kita tutup kelas hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.